Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program acara kesayangan kita di Win Wonder Inspiration. Karena hidup harus menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama dengan saya Patricia Andreas, 1 jam ke depan kita akan mengulik tuntas tentang inspirasi-inspirasi yang menarik dan juga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan hari ini saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh rekan-rekan panelis saya. Halo Andoko. Halo Halo Patricia. Randi. Halo Patricia. Apa kabarnya nih? Baik tentunya ya. Luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan inspirasi kita hari ini? Selalu siap. Selalu siap. Oke, langsung saja hari ini kita akan mendengarkan inspirasi dari coach dan juga motivator kita. Langsung saja kami undang, inilah dia, Coach Muklis. Hai Coach Muklis, Halo, apa kabar? Baik, luar biasa. Baik. Silakan. Terima Coach. kasih. Terima kasih. Di setiap episode dari Win Wonder Inspiration selalu memberikan inspirasi-inspirasi menarik pastinya kepada pemirsa yang ada di rumah. Dan hari ini kita akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu mencintai yang bukan miliknya. Seperti apa? Langsung saja simak, inilah dia Win Wonder Inspiration. Mencintai yang bukan miliknya, satu topik yang sangat menarik sekali ya di hari ini ya. Dan di studio kita sudah hadir Coach Muklis. Coach, Halo, gimana? ketemu lagi. Kita membahas tentang mencintai, tapi mencintai yang bukan milik kita, Yang bukan milik. melainkan milik orang lain. Sebenarnya Oke. boleh nggak sih Coach kita mencintai yang sebenarnya bukan milik kita? Itu objeknya boleh, apakah dari sosok seperti pacar, gebetan, ataupun kayak barang. Oh nih handphone nih ya, atau sesuatu. Gimana tanggapannya Coach? Oke, kalau bicara mencintai, kita bicara mencintai dulu. Ya. Kita ini kan makhluk yang penuh kasih sayang ya. Pastilah kita dalam diri kita itu ada rasa cinta. Nanti akhirnya muncul rasa cinta itu. Rasa cinta pertama kita muncul kepada orang tua kita. Karena kita yang pertama kita temui adalah ibu kita. Kemudian kita mulai cinta hal-hal yang lain. Kita mengenal dunia, makin banyak hal-hal yang kita sukai dan kita cintai. Bisa jadi yang kita cintai itu belum tentu milik kita. Tapi tetap bahwa rasa cinta itu ada. Jadi sebenarnya bukan persoalan boleh atau tidak mencintai ya. Tapi rasa cinta itu alami saja. Cuma nanti setelah kita bertemu dengan yang namanya adab, etika, ada hal-hal yang tidak boleh melampaui batas. Ada yang kita punya, ada yang nggak punya. Misalnya, contoh nih, kalau sudah bicara mencintai, kalau bicara contoh istri nih, Ya. istri orang kan kita nggak bisa mencintai istri orang. Nah, Bahwa kita mencintai orang, mencintai manusia lain, oke. Tapi kalau bicara dalam konteks mencintai, apa yang tidak pantas, misalnya dalam budaya kita kan nggak pantas Ya. kalau kita mencintai sesuatu yang misalnya punya orang. Jadi bukan persoalan, tapi bahwa setiap kita bisa saja maksud saya punya rasa cinta dan kita perlu mencintai siapa saja. Cuma nanti kita perlu tahu batasan mana yang boleh kita cintai, sebatas cinta sebagai sesama manusia atau cinta kepada yang lebih tanda petik yang lebih spesifik. Ini kan yang sering menimbulkan problem ya, mencintai pasangan orang lain kan nggak pantas. Sementara kita sendiri punya pasangan yang bisa kita cintai, atau orang lain ya kalau belum punya pasangan masih banyak orang lain yang bisa kita cintai. oke. Begitu. Oke, Host. sedikit pertanyaan dari saya, Coach. Sebenarnya menurut Coach Muklis ya, mencintai ataupun menyayangi itu sama atau beda, Coach? Nah ini berat. Ini makanya Nah. saya ingin tahu dulu definisi cinta dan sayang ini. Ya. Ini yang mesti jelas dulu. Nah. Ya kalau kita katakan misalnya cinta itu lebih kepada spesifik arahnya kepada birahi, nafsu itu Yes. kurang pas. Tapi kalau sayang kan lebih pada universal ya. Ya. Menyayangi semua kita perlu sayangin. Tapi semua orang kita sayangi, tapi kita mencintai ibu kita, mencintai anak kita, mencintai saudara kita. Bisa seperti itu. Tapi ini kan debatable.
bisa berdebat orang kalau masalah definisi. Wah, keren sekali ya tanggapan dari Coach Muklis tentang mencintai dan Terima kasih. menyayangi. Luar biasa. Saya mau mengulik tuntas lagi, namun saya akan dibantu oleh panelis kita hari ini. Ada Handoko yang sudah siap dengan amplop berwarnanya. Wow. Silakan Handoko. Baik, terima kasih Patricia, Coach Muklis seperti biasa di program Win. Kita Oke. uniknya pilih-pilih amplop, ada 4 amplop nih. Mau pilih amplop yang warna apa nih Coach? Oh, paling kiri dong. Kenapa warna yang pilih? Kiri, hati. Hati, merah ya. Merah. Mumpungnya topik kita tentang Terus cinta, win-nya cinta. tulisannya merah juga tuh, Iya, win. harus merah-merah. Sisanya Randy bantu saya ya. Oke, sebelum saya bacakan, saya kasih lihat dulu pemirsa yang ada di rumah. Oke, Coach Muklis, saya bacakan pertanyaan pertama dari amplop merah. Coach, konflik batin kerap dirasakan saat kita harus memilih antara 2 pilihan. Nah, apa tipsnya nih dari Coach Muklis? Oke, konflik batin sering terjadi bila menghadapi 2 pilihan. Memang kasusnya beda-beda. Ada yang perlu konflik batin, ada yang biasa-biasa saja. Tergantung kasusnya sih. Kalau kasusnya biasa-biasa saja seperti yang tadi kan misalnya kita belanja. Hari ini beli sayur, masak sayur apa nasi goreng ya. Itu kan nggak terlalu perlu konflik batin. Masih pilihan-pilihan yang biasa-biasa saja. Yang rutinitas. Tapi kalau menyangkut pilihan tentang sesuatu yang lebih ke hati, lebih jangka panjang, menyangkut masa depan, menyangkut kualitas hidup kita, memang kita hati-hati. Perlu hati-hati dalam memilih. Contohnya misalnya memilih teman hidup. Ini kan nggak sembarang ini. Karena kan kita akan menjalani hidup berdua dengannya sepanjang hidup kita harapannya ya kan. Makanya kita perlu tahu dulu kualitas dari kedua calon ini. Ya, setiap calon pasti punya kelebihan kekurangan. Nah, yang paling penting di kita. Begitu kita memilih di antara keduanya, siap nggak kita dengan resiko yang akan kita hadapi. Konflik batin itu bisa terjadi di situ. Orang-orang yang tidak memikirkan resiko dari pilihan, biasanya menetapkan pilihan berdasarkan emosional sesaat. Emosional sesaat, bukan berpikir jangka panjang. Orang-orang seperti ini yang sering terjadi adalah mereka menyesal. Akhirnya hubungan itu bisa putus di tengah jalan. Karena mengikuti emosi hasrat sesaat. Padahal ini adalah urusannya jangka panjang. Jadi kita harus tahu resikonya, kita harus tahu betul kenapa saya memilih dia. Apa kelebihan di A dibanding B. Dan resiko yang akan saya hadapi seperti apa kalau saya pilih A atau B. Konflik batinnya di situ sebenarnya. Lebih kepada kita prepare maksud saya. Mempersiapkan apa yang akan terjadi kalau kita memilih A atau B, gitu. Pentingnya persiapan. Dan pasti segala sesuatu pilihan apapun Coach ya pasti ada Apapun resikonya ya. ada resikonya, pasti ada resikonya. Termasuk milih pasangan ya. Apalagi Cocok itu. nih ya dengan betul. saya ya kebetulan ya. Oke. Bro ini ya aja saya lanjut dulu ya pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua Coach dari amplop merah, apakah wajar bila kita tetap memelihara perasaan suka dengan orang lain meski kita tidak berani mengungkapkannya? Nah, ini untuk Gen Z. Apakah wajar ya? Wajar ya. Apakah wajar kita, bila kita tetap memelihara perasaan suka dengan orang lain meski kita tidak berani ngungkapin? Oh gitu. Suka nih Coach tapi nggak berani ngungkap. Nah, ini Bagaimana sehari-hari lah. Kalau kita merasa bahwa kita tidak merasa tersiksa dengan pilihan itu, no problem, nggak masalah. Apalagi kalau yang kita pilih, kita sukai itu adalah memang orangnya belum jadi punya siapa-siapa, wajar saja, ya, wajar saja kita masih menyimpan rasa suka, rasa sayang pada orang. Mungkin saja ada harapan, next time ternyata bisa jadi milik kita, ya kan? Yang nggak bisa, yang nggak boleh adalah kita menyimpan rasa kepada seseorang yang sudah jadi milik orang lain. Iya. Jangan seolah-olah hidup itu kecil, pilihan cuma satu. Di dunia ini cuma satu wanita itu aja misalnya. Atau cuma pria itu aja. Masih banyak pilihan. Masih banyak pilihan dalam hidup ini. Jangan terpaku
kepada hal itu. Karena biasanya orang kalau sudah sampai, karena memang kalau kita bicara cinta, ini sesuatu yang ajaib. Ajaib, sulit didefinisikan. Orang itu bisa melakukan hal-hal di luar nalar karena cinta. Benar, bisa yang buruk, paling buruk, seburuk-buruknya kelakuan dia lakukan. Kenapa? Atas nama cinta. Atau melakukan hal-hal yang kayaknya seperti nggak mungkin, dia lakukan atas nama cinta. Berarti dari Berat ya urusan cinta ini ya. iya. Yang kedua nih, apakah kita mengungkapkan ya? Bagusnya sih diungkapkan ya coach. Iya dong. Biar Daripada dia tahu. kita daripada kita simpan sendiri, kita nggak tahu jawabannya, mana tahu kita ungkapkan, kita tahu. Ternyata. Ya kalau dia suka beruntung, kalau bagus, tidak ya iya. masih ada orang lain seperti coach Muklis bilang tadi. Jadi diungkapkan ya orang dia. Saya lanjut lagi. Disampaikan ya. Pertanyaan yang ketiga nih coach. Kalau kita memendam perasaan, namun tetap menjalani hidup bersama orang lain, bukankah itu hidup dalam kepura-puraan? Oh jelas, Oh. udah jelas pura-pura itu. Jelas pura-pura ya? Jelas pura-pura. Dan kita akan tersiksa selamanya. Tersiksa selamanya. Nggak mungkin kita harus hidup dalam kepura-puraan. Sementara kan dia sudah jadi punya orang lain kan. Nggak bisa. Jadi jangan hidup dengan resiko. Yang resikonya itu kita sendiri akan tersiksa. Masih banyak pilihan lain kok dalam hidup ini. Jangan terlalu terpaku pada satu masalah saja. Seolah-olah hidup ini tidak ada pilihan-pilihan yang lain. Hidup ini menawarkan banyak pilihan. Banyak pilihan. Tidak semua yang kita anggapan kita baik itulah yang terbaik. Enggak, karena kita belum tahu aja, belum ketemu aja yang baik-baik yang lain. Ya kan, mata kita sudah tertuju kepada pilihan yang satu, padahal masih ada jutaan pilihan lain yang bisa jadi lebih baik. Cuman kita sudah menutup hati dari hal-hal seperti itu. Hak kita juga untuk bisa Hak milih. kita dong ya, bisa Coach milih. Muklis ya. Dan betul. mana tahu dari yang kita sebenarnya tidak milih dari orang itu, kita milih orang baru dan itu sebenarnya kita dapat yang lebih baik. dari Cuman kita. kalau begitu kita sudah tetapkan pilihan, maka kita harus tanggung jawab terhadap pilihan kita. Berarti di situ kan, betul. bertanggung jawab terhadap pilihan kita. Karena pilihan kita ini kan bukan makhluk sempurna sama seperti kita. Ya. Banyak kekurangannya juga. Dan jangan menyesal dengan pilihan kita ya. Jangan menyesal. Makanya itu orang kita pilih kenapa namanya nyesal karena terakhir. Kalau Betul. awal ya pendaftaran. namanya. Betul ya. Saya kembalikan ke host ya. Menarik sekali Handoko, luar biasa mencintai, jangan sampai salah mencintai. Mencintai pasangan orang itu salah ya. Harus mencintai diri Iya, sendiri dan juga betul, pasangan pasangan sendiri. kita. Oke, masih ada 3 Wow, amplop masih banyak menarik yang akan ditanyakan kepada coach ya. Siap. Untuk itu kita rehat sejenak, pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di program Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program kecintaan kita di Win Wonder Inspiration. Dan di segmen kali ini masih ada beberapa amplop yang sudah dipegang oleh Wah. panelis saya. Randi, tuh sudah ada berapa amplopnya? 3. Masih ada 3, betul saya. Ini Randi. Cosmos Muklis ya. Ini ada 3 amplop yang masih bisa dipilih. Kalau tadi sudah milih warna merah karena bicara soal cinta, sekarang milih warna apa? Karena nggak ada warna abu atau kelabu. Oh gitu ya. Oh, iya. Ya, Warna nggak jelas itu ya. Warna biru dong. warna biru. Karena apa nih coach? Karena langit yang luas. Langit yang luas. Hati Boleh yang jawab lapang keduanya. penuh cinta. Mencintai yang luas ya. Hati yang lapang Oke, penuh coba cinta. kita lihat sebentar ya. Kita keluarin dulu. Sebelum saya bacakan pertanyaannya, saya akan tunjukkan dulu ke pemirsa di rumah. Oke, baik Cosmuklis, amplop biru. Pertanyaannya ini seputar masih cinta-cintaan yang bukan. Kenapa ya orang suka banget miliknya. yang masalah cinta ya? Ya, oke. Dan pertanyaan ini dalam-dalam nih coach. Ya, pertanyaan pertama coach. Perasaan menyukai atau mencintai sesuatu adalah hal yang wajar. Oke. Namun, bagaimana bila kita menyukai sesuatu yang sudah jadi milik orang lain? Milik Oh. yang gak harus orang sih coach. Di sini juga sesuatu mungkin ya sudah milik
orang mobilnya orang ya, iya. rekeningnya orang. Oh, iya juga ya. Ya kalau sekedar ya menyukai aja nggak masalah. Punya orang. Tapi sekedar itu tadi ya. Tapi kita bicara bukan manusia ya, bukan istri orang, bukan. Tapi kalau bicara tentang banyak hal, misalnya begini kan, saya lihat wah Bro Randi punya kamera bagus, saya suka gitu. Akhirnya kan saya termotivasi untuk bisa punya juga seperti itu. Saya jadi semangat. Jadi nggak masalah. Kalau apa yang kita sukai itu dari orang lain, itu mendorong kita untuk bisa lebih baik, lebih baik lah, lebih positif dalam konteks positif, itu nggak masalah. Saya rasa itu bisa jadi trigger gitu loh. Kok bininya cakep banget ya? Ah, gue juga cari bini yang cakep ah. Nah. Kan bisa begitu kan? Iya kan? Kayaknya dia nggak ganteng-ganteng amat bisa dapat yang cantik. Saya juga nggak ganteng-ganteng amat. Saya pasti bisa dong. Artinya kita tersemangati dengan punyanya orang lain. Jadi tidak selamanya konteksnya itu negatif-negatif kalau misalnya kita mencintai apa yang benar-benar bukan punya kita tapi dalam hal kepemilikan itu tadi pasangan ya kan, pasangan. Terus misalnya sekali lagi menurut saya kalau kita kan tadi dikatakan mencintai itu wajar ya, alami. Karena kalau kita mencintai dan apa yang kita cintai itu membuat kita bertumbuh dan lebih baik, tidak masalah. Saya suka banget misalnya sama maminya Handoko. Kenapa? Maminya orangnya ramah, gini-gini. Saya juga pengen seperti itu. Iya kan? Apa salahnya? Ya. Kita wah maminya ramah banget ya. Kalau ketemu orang itu semua disapa. Oh, saya pengen seperti itu. Mudah-mudahan hidup saya seperti maminya, selalu bahagia. Positif. Mengambil hal yang positif ya. Mengambil hal yang positif. Itu saya cinta. Jadi menarik memang. Jadi kita kalau lihat judul seolah-olah itu mencintai yang bukan miliknya itu ada negatif, tapi dengan penjelasan Coach Mugis menjadi sangat positif. Apalagi kalau kita lihat lebih jauh Coach ya, mungkin nanti boleh diberi pendapat Coach. Kalau kita mencintai sesuatu milik orang lain ya, yang bisa kita tiru contoh pahalanya, keterampilannya, pengetahuannya, kebaikannya, itu bukan milik kita saat ini. Tapi kita mencintai seperti apa yang dia punya dan kita ingin terinspirasi gitu melakukan hal yang sama, memiliki pahala yang sama banyaknya, kebaikan yang sama luasnya gitu ya, pengetahuan yang sama banyaknya, tentu hal yang baik kan Coach ya. Itu sangat luar Atau biasa. kita menempuh jalur yang sama nih pendidikan ya, belajar dari guru yang sama kan hal yang baik juga ya, padahal bukan milik kita pada awalnya gitu ya Coach. Asal jangan ini SMOS. SMOS. Oh. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, Itu tapi harusnya gawat. SMOS juga senang melihat orang senang Coach. Itu baru mantap. Iya, oke. Dan SMOS lagi sedih melihat orang susah. Itu lebih parah sih. Bukan lebih Sedih kan kita harus turut berempati. Iya dong, Ya, berempati. orang susah kalau kita ketawa. motivasi kita. Iya. Pokoknya Oke. semua hal kita lihat dari sudut positif. Positif Aman, selalu. kan? Biar terinspirasi Coach ya. Oke Coach, kalau gitu berikutnya Coach. Ini ada pertanyaan lagi yang juga menarik. Masih bicara soal perasaan. Apakah setiap perasaan senang atau suka harus kita ungkapkan ke orang tersebut? Jadi kalau Harus kita- atau enggak? Harus atau enggak nih kita ungkapin kalau kita ada suka sama seseorang berarti ini ya? Atau mungkin bendanya orang itu atau orangnya langsung gitu? Harus diungkapin enggak? Oh kalau saya suka mengungkapkan, kalau saya pribadi ya, tapi kan tergantung setiap orang orang. beda. Oke. Kenapa? Karena kalau saya suka sesuatu pasti dia akan senang. Saya sangat suka membahagiakan orang lain lewat berbagai cara. Misalnya, wah Patricia bajumu keren banget ya. Saya ungkapkan, kamu pas banget kalau pakai warna hitam kayaknya auranya keluar. Kan pasti senang dia. Ya. Dan saya memang senang kalau lihat penampilannya, bajunya semuanya pantas. Kita memuji ya. Apa-apa. Kalau saya sih sering mengungkapkan aja hal-hal yang positif, yang baik ya. Tapi kalau yang buruk tahan aja dulu, jangan. Wah, kayaknya jelek banget sih, masa celananya kok gitu. Jangan, tahan aja dulu, biar aja. Tapi cari sisi yang baik dan ungkapkan. Ungkapkan hal yang baik. Kalau ke orang nggak berlaku ya Coach. Tadi kalau kita kembali ke konteks sebelumnya, seandainya orang lain yang kita suka nih, tapi orang itu sudah ada pemiliknya gitu, tapi kita suka sama orangnya secara personal gitu, istri orang lain lah kita Jangan ambil contoh lah, lebih jangan. gampang dianalisa. Jangan. Perlu diungkapkan nggak atau Jangan, nggak perlu. Jangan Karena diungkapkan. akan jadi masalah. Konflik ya. Konflik. Kita Yes. bisa saja merasa, oh ini kan perasaan saya, oke perasaanmu. Tapi kan saya, nah, apalagi kan, perasaan orang lain juga beda. Ya. Oke, Beda. jadi kita harus paham nih ya. Jadi biar kita harus pemirsa paham. paham nih Coach ya bahwa ada yang perlu diungkapkan, tapi kalau jika sudah Tapi mengarah ada kepada juga yang nggak personal peduli pribadi, tuh, dia ungkapin aja, meskipun udah tahu untuk orang.
Memang dia udah Balik siap lagi dengan coachnya risiko. tergantung orangnya ya. Ah. Kalau orangnya barbar, nggak peduli. Peduli. Langsung Diungkapin aja ya. bodo amat ya. Iya. Ada masalah, saya juga banyak masalah. Ternyata pas diungkapkan dia mendapat jawaban lagi ya. Ya, butuh lagi jawabannya. Jawabannya Harus diungkapkan, dikasih tahu. saya pun sama, wah repot jawabannya itu ya. Ya, perang itu perang ya. Oke, jadi kita lanjut coach ya, biar tidak lama-lama di ranah itu ya. Khawatir banyak Nanti mencontoh. masuk ke sana. Nah, semuanya mengungkapkan lagi ke tetangga sebelah ya, kagak gawat ya. Oke, ini coach, bagaimana bila akibat memendam perasaan yang dalam, kita malah jadi sakit hati, kita yang jadi korban dong. Kalau kita pendam gitu, sesuatu yang terlalu Jangan mendalam. dipendam lah. Kan semudahnya gitu ya. Jangan memendam perasaan yang akan membuat kita tersiksa. Iya kan? Kalau kita sadar bahwa kita memendam itu kita akan tersiksa, ngapain kita pelihara lama-lama? Berarti kita akan menyiksa diri kita selama persoalan itu kita rasa itu kita pendam. Ungkapkan aja, ungkapkan. Begitu tahu kan seperti tadi yang kita bilang, begitu kita tahu balasannya apapun responnya, paling tidak kita lega, udah tahu. Ya kan? Sehingga dari tahu jawaban dia, maka kita akan bisa membuat keputusan-keputusan yang lain. Oh, berarti sudahlah, selesai sampai di sini karena jawabannya enggak misalnya gitu kan. Kita bisa cari yang lain. Kalau enggak dia tahan terus dia pendam, padahal nggak tahu juga ya. Yang repotnya kalau ternyata orang itu oke, tapi dia pendam, nggak ngomong. Ya kan, wah sayang banget. Padahal harusnya udah dapat jawaban di awal ya kan, tapi karena dipendam. Ini kayaknya disclaimer kepada pemirsa ya. Ini khusus maksudnya mungkin sepertinya orang yang ingin cari jodoh ya, pada sama-sama single ini ya. Betul. Jadi bukan diungkapkan, jangan dipendam. Aduh istri orang lain saya pendam. Iya. Bukan ya. Jadi ini nanti contohnya ada Betul. dua hal yang kontras. Ya, Betul. jadi kita harus paham benar ya. Kalau saya konfirmasi nih. Ya. Iya, Jadi soalnya ini kalau adalah- videonya dipotong Iya. ini gawat ini. Ini kalau kita lagi suka sama orang yang masih single nih kayak seandainya Bro Handoko atau siapapun itu, sampaikan gitu kan, jangan dipendam. Ternyata dia juga cocok, dia juga seneng bisa jadian gitu. Tapi kalau sudah sama-sama punya orang, walaupun suka harus dipendam ya, walaupun agak sakit hati tapi tidak boleh diungkapkan ya, Tidak daripada boleh membuat diungkapkan. banyak orang sakit hati bro dengan pengungkapan itu. Apalagi- Oke, clear. Ya kalau ngomongin itu kan apalagi kalau kita mau mengungkapin perasaan ke seseorang gitu coach ya. Kadang kan kita juga harus tahu nih, kita mau ungkapkannya dengan cara apa, dengan seperti apa, Iya. dengan nada yang seperti apa. Betul. Kadang kalau ada orang yang pengen mengungkapkan tapi pada saat posisi sudah punya orang lain tapi kita tetap memaksakan, ya itu tadi Patricia juga bilang kan menimbulkan konflik. Ya. Tapi di sisi sebaliknya ya juga seperti itu ya, kita harus punya pandangan yang seperti itu. Bijaksana sekali beliau. Kalau itu sana. Bijak sini ya. Kalau bijak sini di sini. Kalau soal cinta memang biasanya ya. Lebih mendalam ya kayaknya. Lebih mendalam Handoko gitu. ya. Ini kebetulan pertanyaan sudah itu. Patricia sendiri kira-kira ada nggak? Kalau ngomong masa cinta kan biasa wanita nih. Oke. Oh ya. Apalagi wanita tuh emosional, lebih- maksudnya Nah, ada nih. saya mau bertanya sama Betul, Coach betul, Muklis. betul. Kalau tadi sudah panelis katakan bahwa ungkapan perasaan itu banyak hal. Oke. Nah, menurut Coach, ungkapan perasaan mencintai kepada seseorang ataupun mungkin suatu benda, apakah hanya sebuah kata-kata aja atau mungkin secara perbuatan boleh? Contohnya? Atau memberikan hadiah? Apakah itu wujud dari mencintai? Oh iya, bisa. Atau seperti apa yang lainnya Bisa. mungkin dari Kalau Coach? kita mencintai seseorang, tanda cinta kepada Ya. orang kan bisa saja. Selain kata-kata, paling bagus juga perbuatan. Kita Ya. kasih hadiah, bentuk perhatian. Perhatian bisa apa aja, gitu kan? Kalau saya sangat suka memberi perhatian itu dengan hadiah-hadiah. Misalnya, saya tidak cukup dengan mengatakan misalnya kepada anak saya atau siapalah, oh papa sayang sama kalian. Enggak, saya harus buktikan. Wujud sayang saya itu saya ajak mereka jalan. Mereka mau apa dikasih, dibuat hatinya gembira gitu lah. Jadi bagus diungkapkan dengan kata-kata. Harus dengan action Iya ya, dong. jangan Ya. seperti contoh ya pada sehari-hari ya. Nah. Udah makan belum? Ya Nah. jangan tanya udah makan belum, langsung kirim Traktir. online, Kirim gitu, online. kirim sesuatu. Sebenarnya jawaban Coach Muklis harus lebih luas. Jadi saya pernah dengar cerita nih, Bro Ya. Handoko ya. Coach Muklis itu bukan cuma sekedar teori loh, yang beliau sampaikan barusan. Pernah kalau nggak salah denger nih, nanti Coach Muklis boleh konfirmasi. Bahkan penghasilan besar beliau terima, pernah sepenuhnya diserahkan langsung kepada istrinya Yes. tanpa dipotong Wow. pajak. Maksudnya pajak oleh diri sendiri ya, oleh diri sendiri itu tidak diambil gitu loh. Padahal itu beliau hasil kerja beliau. Jadi ibarat kalau gaji itu diterima waktu itu langsung sepenuhnya diberikan. Pernah betul ya? Pernah. Coach, tadi saya pernah dengar seperti itu. Itu bagaimana dasarnya itu Coach? Itu karena wujud cinta? Wujud cinta, wujud cinta. Saya pernah sekali lagi endorse
Saya endorse, kebetulan saya di konten kreator ada yang endorse kan. 100% saya bagi buat anak-anak. Kan mereka tahu jumlahnya ya kan. Ini buat kalian, ambil semuanya. Buat apa nggak usah, buat kalian aja. Untuk anak-anak sendiri maksudnya apa? Saya yakin wujud cinta itu ya kan, kalau kita menebar cinta kepada siapa, pasangan, anak-anak kita, maka nanti semesta akan membalas dengan yang lebih baik. Udah yakin lah. Luar biasa. Ini Asal pasti jangan salah target aja. Targetnya yang normal-normal aja kan. Dan apalagi jangan dipendam coach ya. Dipendam, dibuat kita sendiri gitu ya. Dan beliau ini orang lurus, jadi sudah nggak bisa. Tadi kalau dengar ada berminat jadi pasangan beliau sudah tidak diterima. Tapi kalau berminat jadi anak-anak beliau masih diterima. Untuk dapat selalu hadiah yang mau endorse. daftar. Nomornya ada di bawah sini ya. Nomor yang di mau sini. daftar. Yang mau endorse ya kan. Bukan endorse, mau jadi terima kasih endorsean. Jadi anak beliau. Sama kalau ngomongin masalah pendam tadi di pertanyaan terakhir. Iya. Mungkin kalau analogi sederhananya pemirsa di rumah ya. Pernah mungkin Randy, Patricia atau mungkin melihat suatu gambar seseorang lagi megang tali. Terus ditarik orang. Ya, Ya kalau kita nahan terus talinya, kita mendam terus, lama-lama sakit tangan kita. betul. Ada suatu saatnya ya kita melepas. Betul. Nah dengan kita melepas itu ya kita mengungkapkan bahwa perasaan ini ya, perasaanku seperti ini. Nanti jadi lagu lagi ya. Nanti kalau jadi lagu lagi, Boleh next segmen nyanyi. lagi. Iya, Boleh nyanyi. Udah saya langsung balikan aja lah ke host ya. Terima kasih, Sesuatu yang Andoko. mampat itu pasti menimbulkan penyakit lah. Menimbulkan penyakit. Makanya harus ngalir. Oke. Oke. Kita juga harus mengalir nih. Mengalir. Saya masih tertarik untuk bertanya dengan Coach Muklis Masih ada tentang nih. sebenarnya ungkapan terromantisnya Coach Muklis ke keluarga itu apa sih? Wih. Tapi jangan dijawab dulu ya. Iya, iya, Ditahan iya, dulu iya. karena kita harus istirahat sejenak. Oleh karena itu, pemirsa Sinpo TV jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Win Wonder Inspiration. Kembali lagi di program kesayangan kita semuanya di Win Wonder Inspiration. Di segmen kali ini kita masih ada 2 pertanyaan, namun pertanyaan saya harus dijawab terlebih dahulu nih Wah. oleh Coach ya. Coach, hal ataupun sesuatu Susah terromantis pertanyaannya. yang pernah Coach lakukan untuk keluarga. Apa tuh, Sesuatu Coach? yang terromantis. Yes. Sebenarnya yang tadi sempat saya ceritakan, yang saya anggap sesuatu yang paling romantis di mana saya merasa berbuat sesuatu yang berkorban yang besar buat mereka. Saya anggap itu yang paling romantis. Misalnya itu tadi kan, kebetulan, nah ini kebetulan aja karena contohnya tadi masalah uang ya. Terus saya bisa kasih sesuatu, misalnya saya biasa kasih dia jumlahnya 5 gitu. Tiba-tiba saya kasih 20 gitu. Itu kan sesuatu yang membuat dia wah parah nih sampai istilahnya begitu. Jadi membuat dia sangat senang dan sangat bahagia. Sesuatu yang di luar ekspektasi dia. Anak-anak juga begitu. Misalnya, apa? Saya pingin misalnya beli es krim. Ya. Ya kan? Tapi saya beliin handphone. Kan jauh banget gitu kan. Buat saya begitu. Sesuatu yang benar-benar di luar ekspektasi dia. Ya kan? Saya bawain HP, di sampingnya ada es krim. Kan- Memberikan yang lebih. Yang lebih di luar ekspektasi dia gitu. Ya, menarik sekali ya. Iya. Lagunya apa ya? Bikin romantis Bisa gitu bikin ya. romantis. Oke, Coach Muklis, kita masih ada 2 amplop Oke. yang sudah dipegang oleh panelis Handoko. Silakan Handoko. Terima kasih Patricia. Ya. Tinggal 2, saya tahu Pak Muklis atau Coach Muklis suka warna apa, saya nanya aja ke hostnya langsung. Betul. Patricia, Oke. dari hijau dan kuning, paling suka, paling cinta sama warna? Kalau suka, saya suka sama yang warna kuning. Suka Tapi warna saya memilih warna hijau. Oh Wih, begitu luar ya. biasa. Emang benar, wanita sulit ditebak ya. Silakan dipegang ya. Iya. Luar ya, Iya, benar iya, ya. iya, Cinta iya. diberikan kepada Sulit saya. Iya. Oh yang dicinta berikan Iya. kepada kamu. Iya. Oh. Kuning. Buat kamu Sekali itu lagi aja. kita Silakan Handoko. Oke, sebelum saya bacakan, pemirsa di rumah bisa ngelihat dulu. Oke, baik Coach Muklis dari amplop hijau. Saya baca nomor pertanyaan yang pertama. Wah ini makin segmen makin dalam pertanyaannya Coach, semakin tinggi. Kenapa Segitu nih? ya? Lihat Coach, sebenarnya Iya, yang iya, pertama. iya. Coach,
Mengapa Tuhan memberikan sebuah perasaan sementara Tuhan juga melarang perasaan itu untuk dikembangkan? Saya nggak setuju ada statement yang kedua, melarang perasaan itu untuk dikembangkan. Jadi gimana coach penjelasannya? Apa tadi Coach? pertanyaannya? Pertanyaannya Mengapa ini Tuhan ya. menciptakan? Mengapa Tuhan memberikan sebuah perasaan Iya. sementara Tuhan juga melarang perasaan itu untuk Oh, dikembangkan? gitu. Kita diberi perasaan, Yes. rasa sayang, rasa cinta, kasih sayang, perhatian itu untuk kita pakai dalam hidup kita kan, supaya ada kebergunaan dalam hidup kita untuk membahagiakan. Nah, masalahnya itu terjadi segitu segala sesuatu itu harus ada aturannya. Rule itu penting. Kalau rule itu kita langgar, maka kita boleh mencintai siapa aja kan. Tapi sekali lagi kan nggak mungkin kita mencintai seseorang yang sudah menjadi milik orang lain. Kan ada batasan-batasannya juga. Tapi bahwa kita mencintai setiap orang, siapapun dia, itu memang sudah begitu. Ya. Cuman itu tadi, kita hidup di lingkungan dengan adab, aturan, culture, budaya yang ini boleh, ini nggak boleh gitu kan. Bukan berarti dilarang mencintai, cuman mencintainya adalah harus kepada yang Ada batasannya. batasan-batasannya, sesuai batasan-batasan, karena kita hidup dalam aturan-aturan juga. Gitu. Apalagi kita hidup di adat timur ya. Ya. Kan kentara sekali, kental Adat sekali dengan ketimuran, aturan. Di betul. Indonesia juga ada aturannya. Apalagi Indonesianya terkenal, kita budayanya banyak, Betul. sukunya banyak, aturannya juga sangat banyak sekali. Betul, jangan sampai kita justru dikasih rasa tapi kita tidak menggunakan rasa itu. Ada orang yang hidupnya itu kejam, tidak berperi kemanusiaan. Rasanya apa ya? Dia berbuat sesuka hatinya aja tanpa memperdulikan perasaan orang lain. Banyak juga orang seperti itu. Ada juga. Dia mau ngomong apa saja, berbuat apa saja, suka-suka dia. Padahal kan yang dikasih itu kan rasa sayang dan rasa cinta. Kenapa dia lebih memilih rasa benci? Ya kan, rasa marah, rasa kecurigaan. Kenapa harus memilih yang itu? Padahal ada pilihan-pilihan yang baik. Ya kan? Tuhan kan memiliki sifat, pasti sifatnya baik. Betul. Ya kan, kita juga diberi otak, diberikan hati untuk memilih yang pantas atau nggak pantas. Yang membedakan manusia istimewa dan nggak istimewa adalah dia tahu mana yang harus dipilih, ini pantas atau tidak. Orang kalau sudah nggak bisa milih dalam hidupnya, nggak bisa milih antara yang baik dan nggak baik, itu udah gawat tuh. Itu manusia udah paling gawat tuh. Ya kan? Udah, karena dia akan berbuat suka-suka dia. Bukan lagi berdasarkan pertimbangan nanti kan akan menimbulkan kerusakan, bukan. Selama dia enak, dia lakukan. Itu bahaya seperti itu. Sebelum melanjutkan pertanyaan kedua coach, tapi apakah mungkin coach dulunya dia baik, dia cinta, suka sama sesama ya semua orang. Mungkin pada akhirnya karena dia dibully ya, Iya. karena dia diomongin, karena difitnah, akhirnya dia berubah menjadi kemarahan, ketidaksenangan. Itu mungkin bisa Tapi terjadi itu, coach. iya betul, tapi itu tidak bisa dibenarkan. Oke. Tidak bisa kita benarkan. Karena itu buruk dampaknya bagi orang lain. Karena yang menghadapi persoalan seperti itu bukan cuma dia, orang lain juga bisa. Tapi orang lain bisa bertahan kok dengan tetap menjadi orang baik. Ya enggak? Lagi pilihan. Setuju. Tapi Pilihan. tetap tidak membenarkan perilaku bully. Ya, betul. Ini kita ambil dari Betul, sisi ya. kacamata kita ya, Betul, sebagai betul. kita korban bullynya tidak harus melampiaskan, tapi kita jangan sampai jadi pelaku Betul. juga. Jangan karena sampai jadi orang pelaku. lain juga. Ya. Betul Penting sekali ini. Saya lanjut coach, pertanyaan yang kedua. Coach, apa yang harus kita lakukan apabila kita menyukai orang lain yang sudah memiliki pasangan dan di saat yang sama ia juga sebenarnya suka dengan kita? Aduh. Jadinya sama-sama suka. Lanjutkan atau bagaimana nih coach? Waduh. Nah, Ini saya Itu sulit. permasalahan sekarang itu banyak Iya. terjadi, coach. Ya, Agak sering. sulit. Kalau secara pribadi saya sulit jawabnya ini, karena saya nggak ngalami. Ya, jadi agak sulit gitu. Makanya kalau jawabannya khusus ke pribadi, bagaimana dia nggak bisa. Artinya begini, contohnya begini. Misalnya, ini sering terjadinya begini, Ya. kisah ini. Itu biasanya CLBK. Iya kan, dulu kita pernah suka sama dia zaman sekolah. Tiba-tiba lama-lama kita pisah, sama-sama menikah. Reuni lah ya Ketemuan. kan. Ketemuan. Masih ada rasa itu, ya kan. Nah sekarang kita siap, kita tahu nggak sadar nggak resikonya kalau kita tetap membina hubungan dengan orang itu. Meskipun sama-sama suka.
Ini persoalannya bukan sama-sama sekedar sama-sama suka, Ya. berarti harus jadi. Ya kan kita sudah diikat, masing-masing sudah diikat oleh ikatan keluarga, ikatan pernikahan kan berarti kita harus hidup sesuai aturan itu. Kalau mau melawan itu ya silakan aja, meskipun itu yang terjadi banyak ya kan. CLBK itu sering terjadi. Bahasa gampangnya berarti sebenarnya mungkin kita anggap dia orang yang tepat, tapi ingat lain sudah waktu yang salah. Betul. Karena waktu yang tepatnya dulu ketika bersama di sekolah atau di Oh, kampus ya. puji Sudah lewat sekali. waktunya, sudah bukan waktu yang tepat. Pak Bro ini pernah CLBK ya? Ya. Jangan ya. Atau punya pengalaman pribadi Kebetulan tidak. nih? Kebetulan tidak ya. Kalau pernah mungkin saya nggak bisa punya jawaban begini. Oh iya juga ya, benar-benar sekali. CLBK. Ya. Cinta lama. Bersemi kembali. Saya kira cium lewat belakang ya. Tidak ya. Oke, coach, pertanyaan yang ketiga dari amplop hijau. Ya. Di tengah kondisi masyarakat yang makin cuek dan makin cuek ya. permisif ya. Apakah kita masih tetap harus menjaga norma dan etika dalam kehidupan sosial? Pasti. Pasti ya. Pasti. Manusia beradab itu adalah manusia yang masih menjaga etika. Meskipun kita berada di zaman edan. Iya. Jadi yang membedakan antara manusia berkualitas, ya kan, manusia-manusia istimewa dengan orang-orang biasa, orang-orang kebanyakan adalah itu tadi, masalah adab. Adab itu jauh di atas ilmu. Sudah terlalu banyak orang pintar di dunia ini, banyak. Tapi orang beradab, masih hormat, punya etika itu sedikit. Nah sekarang ini sulit kalau kita sekedar mengandalkan ilmu, tapi tanpa adab. Jadi saya sangat mengharapkan siapapun kita, kalau kita punya anak, kita punya keluarga, kita kasih tahu mereka dari kecil, ajarkan adab. Itu penting. Saya bilang sama anak-anak saya, nak, kalian meskipun nggak terlalu hebat, nggak terlalu pintar, tapi kalian jadi orang yang beradab, kalian akan dihormati oleh orang lain. Mungkin ada orang yang dikagumi karena kehebatannya, tapi dibenci. Kenapa? Karena nggak punya adab. Gitu. Attitude is everything ya. Sikap ya. Yes, attitude is Apalagi everything. di zaman sekarang punya nilai bagus ya, punya ijazah bagus, IPK bagus apa, tapi kalau sikap nggak ada. Betul. Karena saya pengalaman juga coach ya. Dulu-dulu nih sempat kerja sama orang lain, Ya. ternyata yang tukang interview itu dia nggak nyari apa yang kita hebat di sana. Betul. Karena menurut mereka apa? Ini saya dapat bocoran dari ya. dalamnya langsung. Karena saya sudah direkrut, Ya. saya nanya, Oke. kira-kira yang Bapak Ibu ngerekrut kita ini apa sih yang dicari? Ya. Ternyata yang dicari pertama adalah attitude-nya. Karena menurut mereka kenapa? Kalau cari kamu hebat di mana, kamu hebat di sini, itu bisa dipelajari. Ya, 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 Itu kamu ya. bisa belajar, itu gampang. Tapi kalau sudah ngomong masalah etika atau attitude, itu harus dari awal lagi. Harus dari kita kecil, dari remaja lagi. Dari Betul. dasar ya. Dari dasar lagi. Kalau kamu bentuk kayak sekarang, wah itu susah sekali. Nah, apalagi di dalam pekerjaan yang kita butuhkan sebenarnya kamu nggak usah pintar-pintar banget. Yang penting jujur, Yes. ya. Yang penting dipercaya orang. Yang penting etikamu bagus, attitude bagus, cara komunikasi yang bagus, kamu bisa hidup. Betul. Tanpa itu bisa juga. Ini pesan bagus banget buat para pemirsa ya. Betul, Apalagi mungkin betul. kalau nonton pada generasi muda khususnya Betul. ini. Karena mungkin banyak mengalami penolakan dalam dunia kerja, ternyata yang dilihat adalah attitude-nya, terutama Betul. adab ya tadi yang disebut adab Betul, kepada yang lebih tua. Itu yang sekarang benar-benar Sekarang, degradasi ya, ya coach ya. betul. Jangankan kepada orang tuanya, jangan kepada orang lain yang lebih tua. Orang tua sendiri aja bisa mereka lawan dengan sangat kasar gitu ya, mereka bisa cuekin, Betul. mereka bisa kayak hempaskan gitu. Apalagi kepada orang lain. Betul. Padahal harusnya itu yang di nomor satu kan ya. Ada pada orang tua dan orang yang lebih tua. Kita harus orang tua sendiri kan. Orang yang lebih tua dan seterusnya. Itu baik banget ini. Penting banget untuk Sangat. memastikan kita semua ya. Hal yang penting banget nih soal attitude. Luar biasa. Jasa Patricia nih, ada tambahan apa lagi nggak nih? Menambahkan dari panelis Randi ya mengenai generasi muda sekarang. Banyak sekali ya teman-teman kita ya kaum milenial, Gen Z tentunya. Ada yang namanya cinta toksik. Oh, Nah, gitu ya. Wah, ini apalagi gimana menarik ini. nih cinta Saya toksik? belum pernah dengar malah. Nah, cinta toksik itu ya kadang kan kita memberi hal yang positif ke teman-teman, tetapi ternyata kita mencintai orang yang selama ini memberikan hal yang negatif. Wah, ada hal yang nggak bagus diberikan ke pasangan kita. Menurut Coach Muklis, apakah itu baik atau enggak? Oh, gitu. Tahan dulu, Coach. Wah, Nah, itu. tahan dulu ya. Oke, tahan oke, dulu. oke. Itu dia cinta toksik ya. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus rehat sejenak. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Win Wonder Inspiration.
Kembali lagi di program kesayangan kita semuanya di Win Wonder Inspiration bersama dengan saya dan juga ada Coach Muklis. Halo. Menanggapi pertanyaan saya yang tadi, Iya. Coach, cinta toksik Toksik, atau ya. pasangan yang toksik, bagaimana Coach? Ya, itu memang makanya saya bilang tadi masalah cinta itu kan memang unik, sangat unik, sangat unik. Orang bisa bilang gini, gila pacar lu jelek banget, enggak, gue cinta. Dia kan malik, gue cinta. Apa aja orang bisa lakukan karena cinta. Ya. Jadi makanya cinta toksik itu sangat mungkin terjadi. Kalau dia udah dibutakan oleh cinta, mau pacarnya itu seburuk apapun dalam pandangan orang, lu jangan sama dia deh, masih banyak orang lain. Enggak, Nah. gue udah cinta. Ini mau diapain lagi? Ya kan? Tapi memang berat sih. Kalau orang seperti itu saya yakin begini. Makanya kita kan diminta untuk supaya memilih-milih teman, apalagi teman dekat. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi kita. Orang-orang terdekat itulah yang menjadikan kualitas diri kita saat ini. Kalau kita dekat dengan orang-orang toksik, apalagi menjadikan itu pasangan, pacar misalnya, orang dekat, itu maka kita akan kena pengaruhnya. Saya khawatir dengan orang-orang yang begitu. Jadi kalau misalnya bisa memilih yang lain atau bisa melakukan hal-hal yang jalan keluar yang lain, lebih bagus dihindari lah. Segera Hal-hal menjauhi seperti itu. ya? Segera menjauhi. Oke. Iya. Kecuali memang sudah ada ikatan. Kalau belum ada ikatan memang agak berat sih. Makanya sulit. Apalagi menasehati orang yang sudah terlanjur cinta itu kayak nggak mungkin gitu loh. Sulit sekali. Jadi kalau cuma sekedar mengandalkan nasihat susah. Oke, Coach Muklis, menarik sekali. Kita masih ada satu Coach Randi amplop mungkin ada, ya, Bro Randi yang mungkin sudah ada dipegang yang menarik oleh panelis Randi, Iya, silakan. sebelum saya buka nih ya, nyamber dari apa yang tadi Coach Muklis sampaikan, betul. Jadi termasuk mungkin pemirsa kita yang nonton sekarang, ketika Iya. kita beri nasihat barusan tentang toxic ini, belum tentu semuanya bisa terima jawabannya ya. Betul. Ya. Tapi memang perlu diingat, kadang-kadang orang yang cinta buta tadi itu seperti itu, merasa bisa jadi penawar toksiknya. Oh nanti dia akan berubah karena saya. Iya. Belum tentu, kadang-kadang Betul. kita yang kena toksiknya. Dia jadi dua orang yang jadi toksik ya, Iya. bukan jadi penawar. Kecuali sudah benar-benar mampu, tapi sering kali mah Betul. gagal ya Gagal. seperti itu ya. Oke Coach, tidak memilih lagi? Oh iya. Atau ada yang milih amplop atau milih yang lain? Ya, sudah satu-satunya lagi sisa One and warna only ya. kuning ini ya. Oke. Sebelum kita bacakan, kita tunjukkan dulu. Amplopnya masih segel? Oh enggak. Oke, baik Coach Muklis, ini sesi terakhir dari amplop panelis ya. Ya. Oke, ada 3 pertanyaan dari amplop kuning. Dimulai dari pertanyaan pertama, tangan boleh ditombol. Kayak lomba dong. Kayak kuis ya, enggak ya bercanda. Oke, Coach, gini pertanyaannya. Mengapa seseorang harus mengendalikan dan mengontrol semua perasaannya, sedangkan perasaan itu adalah simbol kemanusiaan yang alami? Ya, sekali lagi, perasaan ini simbol yang alami ya. Simbol kemanusiaan yang alami, tapi kenapa harus dikontrol gitu loh? Kenapa harus dikendalikan gitu? Kurang lebih begitu pertanyaannya. Iya, karena hidup itu penuh dengan dinamika. Dinamika. Ya, makanya harus dikontrol. Sayang itu kan secara normalnya ya boleh sama sayang sama siapa aja. Ya. Tapi pada saat tertentu sayang itu harus dibatasi. Ya kan? Contohnya kita mencintai anak kita, bukan berarti kalau kita mencintai anak kita semua keinginannya harus dituruti. Ya kan? Meskipun kita sayang nggak, kok kamu nggak beliin ini mobil? Ya kan? Kan katanya kamu sayang sama anak, Ya. kamu punya duit. Nah iya kan umurnya baru 6 tahun. Kan nggak bisa, tetap harus diatur, dikontrol. Jadi tidak Disesuaikan. Disesuaikan. Bukan berarti bahwa rasa itu ada, tapi terus kita tidak bisa mengontrolnya. Kemampuan mengontrol rasa itulah yang membedakan antara orang itu bijaksana atau dewasa atau masih kekanak-kanakan. Kalau orang masih kekanak-kanakan dia belum bisa mengontrol rasanya. Semuanya harus suka-suka dia. Tapi kalau semakin orang itu dewasa dia merasa oh ini udah nggak pantas sama aku. Meskipun itu enak. Jadi dia hidupnya bukan berdasarkan like or dislike, suka atau nggak suka. Tapi ini bernilai atau nggak bernilai. Kalau nggak bernilai, ya kan, meskipun enak, dihindari. Misalnya contoh makanan, kan ada makanan yang enak, tapi sebenarnya nggak bagus buat kita. Ya kan, kita harus tahan itu. Nggak bisa sekedar mengikuti, pokoknya kan gue suka, gue bisa beli kok, gue punya duit. Bukan di situ masalahnya kita harus membatasi.
tahu mengendalikan ini pantas atau tidak buat kita. Tadi contohnya Coach Muklis bagus ya. Agak relevan kan? Iya. Orang tua ke anak. Iya. Ya. Kita cintai seorang anak itu gak harus maksudnya kita sayang gini, kita beliin apapun yang dia mau. Iya. Ya. Kita larang pun kita sebenarnya sayang ya Betul, Coach ya. betul Mungkin sekali. ya kita tahu resikonya untuk Betul. anak seperti apa dan lain seperti apa. Jadi jangan disamaratakan bahwa kalau kita suka sama seseorang kita belikan apa yang dia mau, yang dia suka. Diturutin gitu Diturutin ya. terus ya kan. Kita larang itu sebenarnya malah kita lebih sayang. Yes. Nanti kalau terjadi sesuatu, yang kehilangan banyak. Bukan Banyak, hanya dia banyak. aja, kita semua juga yang kita sayang seperti itu. Wah, ini bicara soal kata larang-larang ini nyamber dan nyambung banget yang pertanyaan kedua ya. Sepertinya Andoko dan pemirsa sehati ya. Iya, pasti dong. Saya Kalau mudah-mudahan nggak sehati pasanganmu nggak nggak marah ya. mau. Oh, Punya hati dengan banyak pres. Sini Coach Muklis, ini sepertinya butuh konsentrasi lebih untuk menjawab pertanyaan ini ya. wow. Ini akhirnya puncak kayaknya dari pembahasan kita hari ini. Apalagi yang terakhir pertanyaan tadi ya. Kita yang kedua. Iya. Yang terakhir lebih tajam lagi, sudah ngintip aja bro. Kita kedua dulu lah. Ini berarti menuju akhir ya. Kalau kita terlanjur jatuh dalam hubungan terlarang, coach, apa yang harus kita lakukan? Ya artinya ini sudah terlanjur mungkin berjalin hubungan dengan suami orang lain, istri orang lain ya, bahkan mungkin ditigakan atau diempatkan bukan lagi dua. Itu hubungan terlarang, coach. Tapi sudah terlanjur nih, sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Gak ada pilihan lagi. Bertobat. Kalau versi saya bertobat lah. Karena itu udah jelas salah. Udah jelas salah dan kita udah terlanjur jatuh. Namanya manusia itu pasti kan pernah juga lalai, lupa. Mungkin itu bagian dari kehilafan hidup kita. Kelalaian. Kita nggak pernah lepas. Namanya manusia. Nggak selalu bisa baik dan nggak selalu bisa jahat. Mungkin itu bagian daripada episode hidup kita yang Tuhan kasih pelajaran yang agak keras. Kita terhempas, masuk, sudah terlanjur kan bahasanya udah terlanjur jatuh kan. Disitulah untuk kita kembali, oh ya Tuhan, aku salah. Saya salah ya Tuhan. Tolong, mohon dimaafkan. Karena kalau tidak, orang sudah terhempas dan dia semakin, udah terlanjur rusak, hajar aja kan ada yang begitu kan. Makin rusak. Bukan cuma dia yang rusak, keluarga orang rusak, hubungan sama lingkungan juga rusak. Tapi kalau dia sadar, kalau harus ada pilihan ya, saya memilih untuk cepat kembali. Ya Tuhan saya salah nih, saya salah. Meskipun resikonya saya harus kehilangan. Coach, tapi itu satu pihak, coach. Ketika coach yang bertobat seandainya, si A bertobat, tapi pasangannya dia sudah terlanjur sama-sama jatuh dalam hubungan yang salah, ini belum tentu siap bertobat Oh di hubungan iya, yang sama. itu urusan dia. Kan kita nggak bisa ngatur dia untuk bertobat. Iya, tapi apakah itu tidak menimbulkan masalah baru, tanda kutip adalah mengorbankan si dia ketika sudah menghempaskan begitu aja. Sekarang kan dia sudah terlanjur menjadi pasangan gelap ya bagi si orang itu, tapi dihempaskan begitu aja karena dia bertobat. Ya, tapi dia sedang menderita karena dihempaskan begitu aja kan. Enggak, kalau dia Setelah. karena atas dasar saya masih sayang sama dia, perhatian sama dia, nanti kita nggak mau bertobat, itu nanti akan jadi lebih parah. Yakin deh, akan lebih parah hubungannya. Tapi harus dibilang baik-baik kan? Berarti kan jalan terus kan. Kalau nggak sama-sama nggak bertobat, berarti kan tetap jalan terus ini. Ya, peristiwa Padahal ini. sudah tahu ya, Sudah tahu itu salah. salah. Iya kan. Jadi harus diajak bicara baik-baik, lalu dia juga diajak bertobat kalau bisa ya, sama-sama ya keluar dari jeruk. Ini pertanyaan berat banget ya. Iya. Berat ini Ini pertanyaannya. saya mau lebih berat lagi lanjut. Karena nih lagi rame nih. Iya, Pertanyaan ini. lanjutan, lagi rame nih. Ini. bukan pertanyaan ketiga, Oh, bukan tapi ini. pertanyaan lanjutan nih. Oke. Itu kan hubungan terlarang. Apakah cinta beda keyakinan itu juga sebenarnya terlarang atau apa? Ada solusinya nggak, Coach? Atau gimana? Gitu, karena setiap orang punya pandangan masing-masing. Tapi kalau yang lagi mencinta itu buta. Bodoh amat mau beda agama, namanya cinta kan saya udah bilang, cinta ini aneh. Ya, di luar nalar. Ya kan, meskipun nanti pokoknya beda agama, iyalah kan kita udah cinta. Ya kan? Itu nanti kan belum lagi pandangan luar keluarga, itu kan Iya, iya, bisa betul. Ya. menimbulkan masalah. Hanya karena berlindung di balik gue udah cinta. Tapi akhirnya kan repot. Siap gak dengan segala risiko dari akibat itu tadi? Ya kan, cinta buta yang pokoknya udahlah mau beda agama. Akibatnya beda bukan ini, hanya beda itu. sekarang ya, coach ya, sampai ke depannya. Depannya. Dan akibatnya bukan cuma mereka berdua, tapi Ya. keluarga kedua belah pihak Ya. itu bisa. Iya, betul. Jadi, Banyaklah risiko. menarik jawabannya ya, langsung disempurnakan oleh coach ya, cinta beda agama. Karena kalau cinta beda keyakinan memang pasti terlarang.
Waduh. Karena kalau cinta beda keyakinan artinya saya yakin kamu nggak yakin. Iya, saya baru mau bilang kalau cinta beda keyakinan, kalau bagi pandangan saya, cinta beda keyakinan itu saya cinta, saya yakin dia nggak yakin. Iya. Gitu kayak gini. Beda. Terlarang, Itu terlarang. ya. Kalau sangat beda terlarang. agama Bisa dengan jawabannya. Iya, benar. untuk diluruskan. Untuk diluruskan langsung. Iya, itu beda keyakinan. Pancingan jadi langsung itu ya, luar biasa. Iya, Lanjut. oke. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan yang harusnya mungkin mudah-mudahan tidak membuat Kosmukis menjadi pingsan ya. Iya. Hampir. Itu hampir ya. Ini yang saya takutkan Pas nih. pertanyaan Boleh tabur terakhir. oksigen bersiap-siap. Pamungkas. Apabila kita terlibat dalam hubungan terlarang, apakah pasangan kita harus diberitahu? Wah, ini ngeri. Mau pingsan kok sebentar. Minta tabur oksigen dulu kok. Saya mau pingsan ini. Harus diberitahu. Ditonton oleh seluruh pemirsa, jawabannya ditunggu bagi yang sedang menjalani hubungan terlarang ini, sedang Berat, menanti ya. jawaban Komuslis. Berat ya. Apakah sesuai Tapi mudah-mudahan nggak terjadi dengan saya. Kalaupun misalnya, saya kan cuma angan-angan nih. Karena nggak terjadi dengan saya dan mudah-mudahan nggak. Jangan sampai ya. Sampai. Kalaupun terjadi, kalaupun ada peristiwa itu, saya merasa nggak perlu. Karena akan lebih bahaya. Lebih bagus tiba-tiba menjauh dari yang kasus tadi dengan si pasangan yang gelap itu dan kembali. Kan selama ini kan berarti pasangan kita nggak tahu kan. Kita melakukan hubungan yang terlarang. Tiba-tiba kita balik, dia kan tetap nggak tahu. Kalau kita kasih tahu kan lebih gawat. Lebih bagus dia tetap nggak tahu dan kita balik. Dan berubah. Yang Bisa harus paham balik. dan berubah. Ya. Yang penting harus balik. Dan balik dan berubah. Kalau dikasih tahu malah makin wah emosi bisa jadi lebih parah hubungannya. Sebenarnya jawaban Komuslis ini adalah jawaban yang paling banyak orang Paling setuju. aman. Setuju sebenarnya supaya tidak menimbulkan masalah baru dan tidak menimbulkan kekecewaan dan sakit hati. Tapi ada yang counter coach. Ya, coba, berarti coba. berarti kamu terus akan hidup dalam kebohongan terbesar di orang terdekatmu. Ya, kamu terus membohongi dia sepanjang hidupmu bahwa sebenarnya kamu sudah melakukan penyelewengan tapi kamu tidak pernah mengakuinya, dia tidak tahu bahwa dia hidup dengan orang yang pernah menyelewenginya. Oke, lebih bagus saya melakukan kebohongan sementara satu daripada saya melakukan kebohongan seumur hidup. Kalau saya keluar berhenti putus dengan hubungan gelap berarti kan saya sudah nggak membohongi lagi. Itu Iya. bisa jadi aja tetap terjadi. Memang udah lewat aja. Daripada saya seumur hidup membohongi dia, ya lebih bagus kalau saya membohongi dia sepanjang waktu kisah itu terjadi aja. Tapi paling bagus Sama. adalah tidak pernah melakukannya, coach. Jangan. Iya, Yang paling itu bagus. pemirsa. Pilihan terbaik. Jangan pernah mendekati Ya, hal-hal kita- yang bisa melahirkan hubungan terlarang. Kita jangan Mendekati jangan. jangan jadi kau mendang mending. Ya. Ya, Langsung tegas, terjadi. Yes. hindari hal itu. Tepat sekali. Silakan ya kembali kepada host kita tentunya. Terima kasih Randi, terima kasih Handoko. Wah, luar biasa sekali ya topik kita di hari ini ya, Coach Muklis yang mencintai ya. Banyak Saya sampai hal. deg-degan dengan pertanyaan-pertanyaan terakhir itu. Luar biasa itulah. Mencintai itu hal yang seperti di awal coach katakan bahwa itu universal Ya. Dan jangan sampai terjadi konflik-konflik antar hubungan ya, antar orang tua ke anak, anak ke teman ya, ke tetangga dan selainnya. Dan itu yang bisa saya dapatkan garis besarnya adalah kembali ke diri sendiri dan kontrol diri sendiri. Yes. Jangan sampai kita mencintai Semua orang ke yang diri. salah. Betul. Dan jangan sampai kita memberikan kesempatan bagi orang untuk mencintai yang betul. salah ataupun toksik. Boleh sedikit quotes of the day. Wow. Coach Muklis, silakan. Quotes-nya ya. Ya. Ini. Hiduplah dengan penuh cinta. Karena hanya cinta yang membuat hidup ini indah. Wow, luar biasa Kalau sekali. cinta sudah tidak ada, perang. Itu perang karena nggak ada cinta lagi. Yang terjadi sekarang kan kebencian, bunuh-membunuh, itu karena udah nggak ada cinta. Baik, terima kasih Coach Sama-sama, Muklis. terima kasih Patricia, Sangat terima terasa kasih sekali juga ya Bro hawa-hawa Handoko. cinta di sini Bro ya. Randi. Terima kasih juga panelis Randi dan juga Handoko. Terima kasih. Untuk itu bagi peserta ataupun penonton, pemirsa yang ada di rumah mencintai Win, teruslah saksikan episode-episode berikutnya. Saya Patricia Andreas mewakili seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Salam inspirasi.